Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udah Bang tadi, aman Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Kautsar, Jalan Villa Dago Raya, Pamulang. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini guru-guru kita telah hadir bersama kita, Kiai Syahdan, dan insya Allah nanti akan menyusul Babe Haikal Hasan yang akan mengangkat tema seperti yang telah kita saksikan tadi dalam pembukaan awal, yaitu berkaitan dengan aib terbongkar, terbongkarnya aib. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam
wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Babah Haikal, dan juga host kita yang luar biasa gantengnya Al-Mukarram Ustadz Agung M. Izul Haq. Kita doakan semoga beliau-beliau dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada, ibu bapak jamaah Masjid Al-Kautsar Piladago Pamulang Tangerang Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, begitu sangat besar kasih sayang dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita para hamba-hambanya. Saking besar banyaknya tidak terhitung, tidak terukur, bahkan tidak henti-hentinya Allah memberikan karunia, rahmat, rizki, bahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Padahal diri ini Bapak Ibu suka masih berbuat maksiat. Kerap kali diri ini sering salah, sering kali khilaf, lalai, bahkan masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Allah terus tidak pernah bosan memberikan karunia, rahmat dan kasih sayangnya. Dan kasih sayang yang sangat besar, anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita adalah Allah menutup aib-aib yang selama ini dan pernah kita lakukan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau aib, maksiat, kesalahan, keburukan yang pernah kita lakukan, Allah kasih tanda dalam bentuk tulisan di wajah kita. Coba bayangin kayak apa muka kita. Di sini suka usil sama tetangga, di sini suka dengki, di sini suka caci maki suami, di sini suka zolimin istri. Masya Allah, penuh tato muka kita. Apalagi yang melakukan kejahatan, kalau misalnya tandanya pasal di wajahnya, banyak angka di mukanya. Melakukan pemalsuan, pipi kanan muncul 244. Pipi kiri melakukan penganiayaan, muncul 351. Mencuri muncul 362. Suka judi 303. Nah, coba bayangin dah, orang yang suka maksiat, suka dugem apalagi. Kalau orang suka dugem, dikasih tanda oleh Allah setiap keluar dari diskotik, muncul nama diskotik, lah malu kita. Di sini ada Miles, Alexis, Dragonfly, Ilegal, Blowfish. Wah. Apal pengalaman katanya. Nah, bagusnya Allah nggak berikan tanda di wajah kita. Ya, Allah memang memberikan tanda pada setiap orang yang melakukan maksiat, kejahatan dan keburukan. Tapi Allah ngasih tandanya yang nggak kelihatan orang lain. Allah kasih tanda di hati kita berupa noda hitam. Kata Rasul, seorang hamba yang membuat satu dosa, satu maksiat, maka Allah torehkan dalam hatinya noda hitam. Kalau dia bertobat minta ampun, Allah hapus noda hitamnya. Tapi kalau dia mengulangi perbuatannya, Allah tambah noda hitamnya. Makin maksiat, semakin dalam, semakin banyak noda hitamnya, hingga menutupi jiwa dan hatinya. Itulah karenanya kata Allah, kalla bal rona ala kulubihim. Hitam, mukanya, hatinya tertutup.
Dengan apa? Dengan maksiat yang mereka lakukan. Na'udzu. Apalagi kalau kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan itu bentuknya bau. Kayak apa coba? Sekali maksiat bau badan kita. Semakin maksiat bau badan kita. Masya Allah. Mungkin kita nggak berani keluar rumah. Betul. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Wasi mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya setiap dosa yang aku lakukan itu bentuknya bau, maka nggak ada yang mau duduk dengan saya. Masya Allah. Nih saya nih, kalau nggak ditutupin dosa saya, nggak berani saya ngomong depan sini, nggak berani saya duduk di Ustadz Agung, sampingnya nggak berani. Bisa kebauan semuanya. Na'udzu. Alhamdulillah Allah tutup aib-aib kekurangan kita. Allah tutup kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Tapi awas, hati-hati. Jangan lalai, mentang kita melakukan kemaksiatan, kita makin asik nyaman dengan kemaksiatan. Oh nggak apa-apa, oh aman. Akhirnya makin lama makin doyan kemaksiatan. Lupa kita bahwa itu Allah ditutupi maksiat kita, ngasih kita tempo agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang terus melakukan kemaksiatan, terus melakukan kezaliman dan kemungkaran, sementara aibnya ditutup terus, barangkali ini yang menjadi istidrat bagi orang itu. Sebagaimana Al-Quran dalam surat Alu Imran ayat 178 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah orang kafir itu menyangka Allah kasih tempo, tenggang waktu bagi mereka dianggap baik oleh mereka. Tidak. Innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabum muhin. Tapi kami kasih tempo mereka, kasih kami tenggang mereka, sesungguhnya hanya untuk semakin menambah dosa-dosa mereka dan semakin besar azab Allah. Na'udzu. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kita. Ya, semua makhluk manusia pernah melakukan kesalahan, tapi bukan berarti kita mengulang kesalahan-kesalahan terus. Jangan sampai kesalahan itu kita teruskan yang harusnya jadi kasih sayang Allah, maka bagi orang kafir bisa jadi dalam bentuk azab dan murka Allah. Na'udzu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai. Silakan kembali ke tempat duduk. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, bukti daripada luasnya rahmat Allah kepada para ciptaannya atau kepada para hamba-hambanya. Hamba-hamba yang setiap saat melakukan dosa bahkan ditutupi oleh Allah daripada dosa-dosanya. Tetapi yang unik dari manusia atau makhluk yang disebut dengan manusia, mereka malah bangga membuka aibnya di hadapan orang lain. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh Babe Haikal Hasan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berkaitan dengan masalah aib. Kita perhatikan bahwa dunia ini adalah ladang ujian. Di lain sisi, di lain pihak, Allah menutupi daripada aib-aib hambanya. Tetapi di lain sisi juga bahwa sesama manusia saling membuka aibnya. Bagaimanakah Islam memandang fenomena ini? Silakan Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Guru kita barusan telah menjelaskan dengan cakep banget, sampai apal tempat-tempat maksiat zaman dulu, sampai apal juga pasal-pasalnya. Ini namanya guru sejati nih, Masya Allah, banyak pengalamannya. Dan alhamdulillah waktu yang disediakan di antara semua guru dia yang paling banyak. Habis paling sering tampil
Kita mah sekali-sekali diundang. Hadirin, topiknya luar biasa. Aib. Nah, kalau bicara aib, kita semua malu mestinya. Tapi ujung-ujungnya ada orang nih, udah ditutupin sama Allah, dia munculin lagi. Akhirnya kebongkar, semakin dalam, semakin dalam. Galiannya pun semakin dalam. Dari 10 kilo, 20 kilo sampai 60 kilo emasnya. Digali terus. Siapa yang buka itu? Allah Subhanahu wa ta'ala udah tutupin, padahal biar lo tobat. Tapi ternyata kita yang umbar sendiri. Dan jangan lupa pesan Sayyidina Ali radhiyallahu an luar biasa cakepnya. Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhahu ngingetin kita begini. Saya tuh nggak pernah berbuat baik sama orang. Padahal kita tahu sedekahnya luar biasa, infaknya, zakatnya, perjuangannya. Sayyidina Ali Masya Allah, apalagi pedangnya sangat terkenal itu dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam membela Allah, dalam membela Rasulnya, dalam membela Islam. Tapi beliau ngakunya begitu. Dan Sayyidina Ali bilang juga apa? Tentang kebaikan. Saya nggak pernah berbuat baik sama orang. Dan kata Sayyidina Ali, tidak ada satupun orang yang berbuat jahat sama saya. Artinya apa nih? Artinya dalam, artinya ketemu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada dirimu. Dan kalau kamu berbuat buruk pun, perbuatan itu kembali kepada dirimu. Jadi kalau kita berbuat baik itu buat kita sendiri. Kalau kita memuji orang, kita yang tinggi. Kalau kita ngatain orang, kita yang rendah. Itu yang menjadi pangkal mula aib kebongkar. Karena kita nggak tahu diri. Allah udah tutupin tadi. Ustaz Syahdan luar biasa, menutupinya indah banget. Tapi rupanya kita yang nggak tahu diri. Kita bangga dengan kemudorotan. Kita bangga dengan harta colongan. Kita bangga dengan berbagai macam maksiat yang telah kita lakukan. Kita bangga habis ngatain orang. Kita sering sekali dengar pendapat yang kelihatannya sih jagoan tapi ternyata buruk sekali. Gue sih baik sama dia, gue juga bisa baik. Kalau orang baik, gue baik. Tapi kalau orang jahat, gue bisa lebih jahat. Nah, yang ketawa tuh pelakunya itu, jangan-jangan itu. Nggak boleh saudara, nggak boleh sama sekali. Kalau kita memuji orang yang naik derajatnya kita, orang itu enggak. Saya sering kali dapat fitnah Ustadz Sadan juga sering saya tempat curhatan ini. Mas Agung juga tempat curhatan. Tapi saya semakin lama semakin menyadari orang yang fitnah kita, dia lagi buka aibnya sendiri. Orang yang ngatain kita, dia lagi buka aibnya sendiri. Anda tidak akan pernah rendah ketika direndahkan. Dan Anda gak akan pernah tinggi ketika orang puji-puji. Tidak. Anda gak akan pernah menjadi rembulan ketika semua orang memujimu. Dan Anda gak akan pernah jadi sampah ketika orang membuka aibmu. Tidak. Semua itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Orang dulu luar biasa, saling menutupi aib. Orang sekarang dahsyat, sosial media buat membongkar aib. Ada lagi yang lebih parah, dirinya sendiri mengupload keburukan di dalam sosial media. Makanya undang-undang ITE yang dibuat udah cakep banget dah. Walaupun saya dipanggil berapa kali. Karena fitnah Ji. Karena fitnah. Kata-katanya dirubah, ternyata bukan. Ucapannya dinaikin, diturunin, ternyata bukan. Kejahatan itu pun lagi luar biasa. Seiring dengan tanggung kesebut undang-undang itu, dalam hal muka aib ada 4 langkah untuk menyebarkan sosial media. 1, cek bener apa salah. Kalau nggak tahu bener apa salah, buang, habis-habisin paket. Kan sekali nge-share kan ada paket yang berkurang, bener apa tidak? Lalu nggak tahu tuh bener apa salah, buang. Oh, tahu dari orang yang kita kenal. Dari orang yang kita nggak kenal, mau bener mau salah, dari orang yang tidak dikenal, buang, jangan di-share. Itu bagian dari bongkar aib sendiri. Kejahatan IT menjadi ajang untuk bongkar aib orang. Itu benar beritanya. Dan orangnya pun dari orang yang kita kenal. Baru share jangan. Share jangan. Share jangan. Jangan main share aja ibu. Orang beritanya benar.
Orang yang kita kenal, cek lagi manfaat apa tidak. Ada emang Ustadz berita benar tapi nggak manfaat? Ada. Mas Agung, berita benar tapi nggak manfaat? Ada. Rupanya Monas itu adanya di Jakarta Pusat. Bener nggak? Manfaat nggak? Nenek-nenek yang hamil juga tahu di Jakarta Pusat namanya Monas. Jadi buat apa share yang kayak begitu? Nah sekarang terakhir, beritanya bener dari orang yang Anda kenal dan manfaat, itu baru kita share. Setuju? Belum Pak, main setuju aja. Kalau kita share ada yang tersinggung nggak? Agama lain tersinggung nggak? Suku lain tersinggung nggak? Kelompok lain tersinggung nggak? Etnis lain tersinggung nggak? Organisasi lain tersinggung nggak? Kalau tersinggung bagian dari membongkar aib. Nah yang terakhir nih, bener beritanya? Iya. Kenal nggak yang share? Kenal. Manfaat nggak? Manfaat. Ada yang tersinggung nggak? Nggak ada. Baru share jangan. Share jangan. Kalau pulsanya habis pakai apa sharenya? Jadi kalau udah semua empat-empatnya, kuotanya juga ada, nah baru di share, itulah kebaikan. Apalagi mau bulan Ramadan, jangan ada sia-sia, jangan ada, kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda bagusnya seorang beragama Islam, dia tinggalkan hal yang sia-sia, apalagi yang nggak manfaat. Saya saranin nih, kadangkala sosial media menjadi ajang membongkar aib, menjadi ajang justifikasi, menjadi ajang pembenaran, padahal dipotong sana potong sini, sambung sana sambung sini, isi sana isi sini, framing sana framing sini, tampilkan, jadi makanan disebar, padahal itu aib yang luar biasa, membuat malu. Kadang-kadang kita juga sendiri yang lakukan itu. Hati-hati saudara, hati-hati, berbijaklah. Kita memang kadang-kadang lebih cepat lompatannya dari pikirannya sendiri. Ini mau bulan Ramadan, saya saranin, Al-Fakir minta tolong kepada jamaah sekalian, sudahilah saling caci, saling hina, saling maki, saling mengklaim kelompoknya lebih hebat sehingga tergoda untuk membuka orang lain aibnya. Hindari, wahai para wanita juga, jangan pernah menilai dirinya lebih baik walaupun di depan berseragam, di belakang kagak. Padahal udah lunas semua. Apa cicilan keberapa ya, Bu? Jangan satu kelompok merasa lebihnya lebih baik daripada yang lain. Haram ya akhi. Udah lewat tuh yang dulu-dulu, udah lewat. Kita udah cukup mendapatkan pelajaran berharga dari saling maki dan saling menyebut antar hewan. Udah, yang dulu-dulu jangan sampai terjadi sekarang dan yang akan datang. Maksudnya paham nggak? Paham nggak? Masa beda pilihan main ngatain hewan? Haram itu. Betul nggak Ustaz Sa'dan? Allah melarang memanggil kita dengan sebutan yang buruk, apalagi nama hewan. Kampret lah, cebong lah, kadrun lah, keluar itu akhirnya itu. Artinya memang jangan sampai diulang lagi. Cukup sampai sekarang, cukup. Haram ya akhi hukumnya. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini mau Ramadan, saling memaafkan deh. Lihat masjid ini, bebenah. Kayak kita ingat zaman dulu, waktu mau Ramadan bagaimana coba? Kita rumah dikapurin, bener nggak? Bener nggak? Tutup aibnya itu rumah mau Ramadan, mau tamu datang, rumah dikapurin, nggak ada cat zaman dulu dong, ada dikapurin doang, biar putih bersih, dari ujung ke ujung kita bersihin, kamar mandi kita sikat, WC kita kuras, betul apa tidak? Kolam air, kulam orang Betawi bilang kulam dah tuh apa? Ya bak mandi kita kuras bersihin. Kita masih kecil tanya, ada siapa Mi? Ada tamu mau datang, lihat itu luar biasa. Dan sekarang kita nggak dapat lagi yang kayak begitu. Aib di rumah tutup, aib diri tutup, aib negara tutup, aib pemimpin tutup, aib orang tua tutup, aib teman tutup, aib musuh tutup. Ada istilah dalam bahasa Betawi, right or wrong, this is my country. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Waalaikumsalam.
Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja kita akan gali lebih dalam lagi tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimanakah aib ditutup, dan sebagian juga ada membuka aibnya sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berkaitan dengan aib, dan alhamdulillah terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita akan segera jawab pertanyaan Anda. Yang pertama dari Bapak Doyo yang akan dijawab oleh Ustadz Sahdan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doyo dari Jamaah Masjid Raya Al-Kausar Villa Dago Pamulang. Ya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya terkait masalah aib. Yang pertama adalah amalan dan doa-doa apa supaya kita pertama tidak melakukan aib baik diri kita, keluarga, atau untuk masyarakat. Yang kedua, kalau sampai melakukan aib pun, doa-doa apa yang supaya kita terhindar bahwa aib itu tidak disebarkan ke masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dosa yang seperti tadi saya bilang, nggak ada tandanya di wajah kita, kan begitu. Kadang ada dosa yang kita tidak sengaja, ada dosa yang samar tidak kita sadari. Maka langkah yang paling baik, yang pertama yang kita lakukan agar Allah terus menutup aib kita adalah senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbanyak istighfar. Rasulullah Bapak Ibu, seorang nabi loh, udah dijamin masuk surga, maksum dari kesalahan, istighfar minimal sehari 100 kali. Lah kita nabi bukan, surga juga belum tentu, kesalahan numpuk. Istighfar kalau dapat musibah doang. Istighfar, nih orang-orang soleh nih biasa istighfar menjelang sahur, di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka mendawamkan, melazimkan istighfar sepanjang sahur. Kita istighfar kalau pagi, kalau pas Ramadan doang istighfar, bangun kesiangan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kagak sahur. Ibu-ibu giliran istighfar, lagi musibah, lagi kesal sama suami, kalau enggak pas lagi buka dompet suami, astagfirullahaladzim. Banyak banget. Bisa jadi banyak banget, bisa jadi kering tuh. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu langkah pertama kita harus introspeksi, muhasabah terus. Muhasabah terus, senantiasa kita melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sekali-kali kita buka aib orang lain. Kata Rasulullah, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib kekurangan saudaranya muslim, saudaranya yang lain, maka Allah akan tutup, bukan hanya di dunia, tapi aib-aibnya nanti di akhirat Allah anggap nggak ada, dihilangin oleh Allah. Allah hapus, masya Allah. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nih kadang-kadang nih mulut kita nih nggak bisa jaga. Makanya Rasul menjamin, siapa yang bisa menjamin dua rahangnya dan dua pahanya, bisa menjamin mohon maaf kemaluannya dan mulutnya, lisannya, maka aku jamin dia masuk surga. Ibu-ibu nih terutama nih, hati-hati nih. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj, neraka yang paling banyak perempuan. Kenapa ya Rasul? Karena mereka kufur. Kufur kepada Allah? Bukan. Tapi karena mereka kufur terhadap suaminya. Suaminya memberikan banyak kebaikan, giliran sekali aja salah,
Masya Allah, caci maki keluar, kebun binatang keluar, sampai seolah-olah suami nggak pernah memberikan kebaikan apapun. Assalamualaikum. Yang namanya ibu-ibu kita juga memang maklum. Jangankan di pos ronda, jangankan lagi belajar sayur, lagi ngaji begini, udah waktunya gosip-gosip aja. Biar nggak pernah salah ibu-ibu. Biasanya yang di pojokan tuh deket tiang tuh nyenggol temennya, dah jeng. Kenapa? No, siapa sih yang depan, jeng? Yang mana itu yang pakai hijab warna dongker? Emang kenapa? Lu pernah duduk deket dia nggak? Enggak. Emang kenapa? Bau ketek tau jeng. Ketek Masya Allah Bapak Ibu. Maka banyaklah beristighfar, banyaklah introspeksi, dan jangan sekali-kali membuka aib orang lain. Tadi kata guru kita, kalau kita buka aib orang lain, maka Allah akan buka aib kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Juliawati, dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juliawati dari MT Al-Kausar. Ustadz, kalau di dalam keluarga kan kita wajib hukumnya untuk menutup aib keluarga, apalagi suami kita, karena di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah 187 potongan ayatnya ada artinya bahwasanya mereka menutup pakaian, mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian baginya. Bagaimana kalau seandainya suami kita zolim, ya, dan menyebabkan si istri merasa teraniaya gitu, apakah kita tetap wajib untuk menutup aibnya? Bagus. Dan kita juga menceritakan aibnya itu untuk mencari solusi. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya berat banget Bu, ya Allah. Sebab pasti banyak bakal ada yang tersinggung ini. Makanya kan kita laki-laki, mestinya ada ustazah satu yang jawab ini ya. Biarin dah, saya wakilin dah. Bu, begini, saya mau nyampein dua hal. Bu, umatnya Nabi Musa banyak nggak? Umatnya Nabi Ibrahim banyak? Umatnya Nabi Muhammad SAW banyak nggak? Tugasnya para nabi itu ngapain? Ngeberesin umatnya kan? Ya enggak? Allah percaya kepada mereka semua dan diberikan tanggung jawab untuk membereskan umat. Bu, jodoh ibu tuh juga bagian daripada itu. Jangan kecewakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengajukan cerai atau menggugat. Anggap aja kalau lakinya bandel, pulang mabok, mukul ibu, jangan dipotong nih Bu ya. Jangan dipotong ya. Ntar viral nih ya. Misalnya ibu ngadunya sama Allah, ya Allah saya terima dia dan akan saya buat dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu doain, ibu zikirin, ibu ruqyah tuh air kasih dia minum, barangkali ada jin di dalam badannya. Barangkali itu bagian pertama kalau kuat nahannya. Kalau mukulnya cuman yang nggak menyakitkan. Kalau mukulnya menyakitkan baru aduin kepada siapa? Kepada orang tua dulu. Tidak juga membuka aib. Aduinnya kepada orang tua supaya mendapatkan nasihat dan solusi. Kalau enggak juga baru kepada pihak yang berwenang karena sudah mulai melakukan penyiksaan dan kejahatan. Tapi langkahnya begitu dulu. Aduin sama Allah dulu. Ya Allah saya terima laki saya. Kan waktu itu ibu yang terima, ibu yang pilih. Waktu Gobil tuh saya terima nikahnya dan kawinnya, ya kan? Ibu juga terima. Karena itu ibu mesti terima dulu. Karena kita laki-laki juga menerima ibu apa adanya. Waktu 60 kilo kita terima ibu. Sekarang udah hampir 100 kita tetap terima. Waktu mulus kita terima. Waktu udah mulain beluak juga udah kita terima juga. Artinya saling terima dulu. Barangkali ada masalah atau apa, terima dulu. Dan jangan sampai ngambil keputusan sesaat. Biasa laki-laki kayak ibu juga. Kalau ibu ada zona kemalasannya, ada zona lagi dapetnya, laki-laki ada zona kenakalannya. Apa tuh? Istighfarnya kata Ustadz barusan. Istighfar karena kebanyakan lihat micet, kebanyakan lihat TikTok, akhirnya salah lihat. Hati-hati algoritmanya, begitu kita lihat beberapa detik dia akan sajikan yang baru. Maka itu yang ada begitu tuh buru-buru di scroll supaya yang datang kepada kita kebaikan-kebaikan doang. Nah, pihak bapak-bapak juga mohon izin nih.
yang seperti itu akibat daripada syaitan yang lagi bisikin kita. Allah takdirkan kalau kita pakai kacamata iman, kalau ini kacamata murahan. Kacamata iman kalau Allah kita lihat dengan kacamata iman, istri atau wanita tidak ada yang buruk. Lihatnya pakai kacamata iman. Hidungnya mancung, cantik. Hidungnya pesek, lucu. Kan KDRT kejahatan kan mulainya dari situ. Nggak ada sakinah mawaddah warahmah. Rambutnya panjang, anggun. Rambutnya pendek, sportif, ngemesin. Lihat, pakai kacamata iman, Pak. Artinya jangan pernah wong kong ini kok dibanding-banding ke. Ada bener juga tuh lagu. Kalau kata orang Betawi, to love is stop comparing. Untuk berhentilah untuk mencintai, berhentilah membanding-bandingkan. Yang itu kok kurus, enak dibawa kondangan. Kalau yang ini agak gemuk, enak diajak jalan. Dia gemoy. Bibirnya tipis, cantik sekali. Kalau ini bibirnya tebal, anti slip. Yang saya mau bilang adalah kalau lihatnya pakai kacamata iman, itu kejahatan rumah tangga yang tadi ibu curhatin itu nggak bakal terjadi karena lihatnya pakai kacamata iman. Kita menerima apa adanya. Kan Rasulullah yang ngajarin kalau kita lagi di luar duduk lihat sesuatu yang tertarik dari seorang wanita, apa kata Nabi? Pulang karena yang dimilikinya istrimu juga memilikinya, dan itu berlaku bagi yang bukan anak kos. Kalau anak kos pulang dilihat siapa? Dia lihat ibu kos. Jadi begitu ya Bu ya, urutannya begitu ya. Adukan kepada Allah, bacain kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, tiupin, kasih kopi pakai air itu. Ya, beneran Bu, beneran tiup. Itu insya Allah ada manfaat, itu yang namanya ruqyah mandiri. Doain terus, tahajudin terus buat dia, bacain kulhu terus buat dia, sholat tasbih untuk minta dia diampunin. Jangan ada dendam sedikit pun, niscaya Allah akan bukakan hatinya pelan-pelan. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Babe, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang membuka aib. Kita akan dengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sunarto yang akan dijawab oleh Ustadz Syahdan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarto, salah satu jamaah Masjid Al-Kausar Villa Dago Pamulang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai jamaah atau sebagai rakyat Indonesia yang katakanlah pemimpin kita ada yang aibnya terbuka. Bagaimana sikap kita? Apakah kita mengeser kepada grup-grup lain atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Syahdan. Baik. Pak siapa tadi namanya? Pak Sunarto. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan berat ini jawabnya. Untuk kalau Babe Haikal nanti di-ban lagi itu nanti Instagramnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan bahwa gibah atau membuka aib orang lain memang itu haram. Tapi kalau ada hal-hal yang menarik kemaslahatan, apalagi keadilan, kebenaran tidak bisa ditegakkan tanpa kita mengungkap aib orang itu, dibolehkan. Untuk apa? Kondisi apa? Yang pertama, at-tazallum. Kalau kita dizolimi oleh orang lain, tapi kita buka aibnya bukan di medsos, kita aibnya bukan ke sembarangan orang, kepada hakim, kepada ulama kayak Babe Haikal nih, ya kan? Tapi jangan janda muda yang curhat ke beliau, jangan. Suka lewat soalnya kadang-kadang. Jadi boleh kalau kita dizolimi oleh orang lain, kita cari orang yang kompeten memang, yang bisa menyelesaikan kita, agar supaya apa? Kezolimannya berhenti. Agar supaya apa? Kita itu bisa mendapat keadilan, bisa ke hakim dan lain sebagainya. Yang kedua kata Imam Nawawi, ya, tahdzirul
untuk mengingatkan tahdzirul muslimin min syarrihi, untuk mengingatkan orang-orang Islam akan kejelekannya nih, akan kezolimannya. Boleh penguasa kita ingatkan. Kenapa? Kalau dia udah memang terlalu. Wa nasihatuhum, dan untuk memberikan pelajaran buat yang lain juga. Kita tegur nggak apa-apa, tapi cara negornya yang baik tentunya. Nabi Musa disuruh negor Fir'aun yang ngaku Tuhan aja disuruh lemah lembut. Qaulan layyinan. Maka kita harus dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara dan metode-metode yang baik. Kalau perlu cari orang yang biasanya dia orang itu segan kepada orang tersebut. Siapa pemimpin ini? Oh, pemimpin pasti punya guru, pasti punya orang yang disegani. Cari, buka, minta kepada beliau untuk menasehatinya. Seperti itu. Jangan kemudian serta-merta kita share kemana-mana, kecuali ayyakuna mujahiron fi fisqihi wa bid'atihi. Kecuali dia memang udah terang-terangan kezolimannya, kefasikannya, dia udah terkenal pemabuk, dia udah terkenal jahat, boleh kita sebarin. Untuk apa? Menjaga kemaslahatan agar supaya tidak ada racun dan virus yang bisa merusak masyarakat. Yang terakhir, sekaligus tadi ada yang belum terjawab, bagaimana amalan-amalan supaya kita terhindar dari aib itu. Selain memperbanyak istighfar, ini amalan biasa dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Diterangkan dalam kitab Adabul Mufrad, ada suatu hadis gimana ketika setiap kali sahabat Abu Bakar dipuji, apa dia bilang? Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ini hati-hati nih, kadang-kadang kita dipuji ngelambung, kadang-kadang kita dipuji makin gede kepala. Padahal banyak aib kita nih, banyak kesalahan kita, maka selalu berdoa. Dan juga jangan sampai kita kemudian orang menganggap baik, kitanya justru malah jauh lebih buruk. Maka itu berdoa, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Atau jangan kebalikannya, orang muji kita, kita malah menghina, membuka aib diri kita. Ibu enak banget suaminya, kayaknya kalem banget, tenang, adem. Alah, lu nggak tahu aja najis gue mau suami gue, galak banget sama orang baik, sama gue mah waduh sadis kata dia. Jadi jangan sampai seperti itu, ya kan? Membuka jangan, kemudian gede kepala juga jangan. Selalu ketika ada orang memuji, ya Allah jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Babe, kalau kita perhatikan saat ini kan kita difasilitasi teknologi yang disebut dengan media sosial. Justru orang banyak melakukan membuka aib orang lain, bahkan tingkatnya lebih tinggi lagi, pembunuhan karakter. Artinya kan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang dibunuh karakternya untuk memperbaiki diri. Bagaimana pandangan Bapak? Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sering terjadi di antara kita. Itulah pentingnya tabayyun, dan itulah pentingnya membuka komunikasi dengan orang yang seperti itu. Suatu ketika saya lagi jalan sama pocong yang di Jalan Asia Afrika Bandung, saya foto sama pocong, cepret gitu. Tiba-tiba di sosial media ada tulisan gitu ya, Haikal sekarang masuk grup pocong gitu kan. Kemarin di Mekah gimana? Begitu juga. Sebabnya apa? Gara-gara nggak ngerti, gara-gara menuduh. Nah, hal ini jalan keluarnya samperin dan jelasin kondisinya. Cuman yang namanya udah kebongkar, itulah yang tadi disampaikan, yang 4 model itu. Kalau umpamanya nggak tahu, jangan pernah share, karena itu ikut berpartisipasi menjadi dosa jariah yang terus menerus tidak bakal terhapus sampai datang dan minta redho orang yang kena dan ikut-ikutan di-share karena fitnah. Sebelum datang minta redho, dosanya terus abadi sepanjang masa. Dan di hari kiamat bakal dipanggil, ya fulan ibnu fulan, hai fulan ibnu fulan, mari, siapa yang pernah dizolimi? Kita angkat tangan, ya Allah, dulu saya lagi lewat sama pocong,
difoto, disebarin, dibilang grup pocong. Saya nggak terima ya Allah, dituntut, habis tuh amal. Datang lagi Mpok Iam, dulu dia beli risol 3 ngakunya 2. Itu juga termasuk. Itu juga termasuk. Ya zaman pesantren kan begitu. Masalah risol doang padahal. Masalah risol doang. Risol doang di akhirat. Apalagi Facebook, Twitter, Instagram. Sengaja saya contohin seperti itu. Artinya semua persoalan yang nggak selesai di dunia, di akhirat nanti. Saya mah gampang kalau ada yang fitnah, gue aduin ntar depan Rasulullah. Allahu Akbar. Gue aduin loh, gitu aja. Ya Allah. Baik, Babe, kita persilahkan Ibu Ati yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Ustadz, nama saya Ati. Saya ingin bertanya, ketika kita mengetahui ada orang yang berbuat zalim, kita tidak bermaksud ingin membuka aibnya, hanya sekedar ingin memberitahukan agar tidak merugikan orang banyak. Nah, itu lebih baik kita menceritakan atau kita hanya berpasrah kepada Allah agar Allah yang menunjukkan. Kedua, apakah ada tanda-tanda Allah sedang menunjukkan aib kita, itu tanda sayang atau murka? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang nomor 2 dulu tuh ya, karena lebih cocoknya dengan topik kita saat ini. Allah buka aib, tanda murka apa sayang? Dua-duanya bisa. Salah satu bisa, tergantung dari latar belakang yang terjadi. Ketika Allah buka aib, itu barangkali kejahatan supaya diadili di dunia dan di akhirat dia nggak punya salah lagi. Jadi jangan tersenyum dulu orang yang punya aib tapi nggak pernah kebongkar, orang yang korupsi tapi nggak pernah ketahuan. Jangan senyum dulu. Kenapa? Karena di akhirat menjadi bulan-bulanan, menjadi naudzubillah tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Nggak dapat doa di jembatan Shiratal Mustaqim, nggak dapat minum di telaga Kautsar, nggak diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya, gara-gara nggak kelar urusan di dunia. Jadi kalau Allah buka aib, ada 2, ya bisa jadi itu merupakan azab. Karena apa? Karena dia terus menerus, ya bisa jadi. Ada juga bisa jadi berupa manfaat, karena dia akan terhapus kedudukannya semua di hari kiamat nanti, nggak punya lagi kesalahan. Jadi tergantung apa yang sedang dan terjadi pasca terbukanya aib. Kalau begitu terbukanya aib dia bertaubat, kelar urusannya Bu. Tapi begitu dia buka aib, dia bela diri sampai kebongkar lagi. Sebenarnya kuncinya jujur. Begitu jujur hidupnya nyaman. Di kantor aja ibu ditanya sama atasan, udah makan? Bilang aja jujur kalau belum, selesai. Kalau ibu ngebohong nih, udah makan? Udah bos. Makan di mana? Nah loh, makan bubur. Oh enak nggak? Enak. Pakai apa buburnya? Nah loh, pakai kacang, pakai kerupuk. Ngarang kan? Berapa duit? Aduh berapa duit ya? Kan ngarang terus ibu, kebongkar terus karena nggak jujur. 10.000 bos, beliin saya ya. Bingung nggak lo beli di mana? Betul nggak? Maka yang gampang itu jujur. Udah makan belum? Belum. Siapa tahu diajak makan. Itu ya, satu kali kebohongan akan membuka bohong-bohong berikutnya. Menutupi aib sendiri dengan cara nggak jujur akan terbuka semua berikutnya. Nah kalau yang pertama tadi, bagaimana tuh? Tadi udah dijawab sama Ustaz Syahdan. Jangan langsung. Itu namanya ada 2 model dakwah. One to many, ini kata orang Betawi Tenabang. One to many sama one to one. Kalau one to many, satu sama semua orang. Itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nggak usah keras-keras, yang bisa diterima sama semua orang. Dan 4, nggak ada yang tersinggung, itu paling penting ujungnya. Walaupun benar, walaupun manfaat. Begitu direct satu demi satu, orang itu bisa nggak terima kita. Kita posisinya di atas dia apa tidak? Kita orang yang dihormati sama dia apa tidak? Kalau bukan, kalau sejajar, lebih baik jangan, serahkan kepada ahlinya saja. Baik, terima kasih Babe, dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Tentunya kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan Aku yang mengangkat tema tentang aib, dan ada satu lagi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dona yang akan dijawab oleh Ustadz Syahdan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Suwandono, salah satu jamaah Masjid Raya Al-Kautsar juga. Pertanyaan saya, dalam hidup kita banyak sekali mendapat cobaan dan tidak jarang cobaan itu karena dosa atau aib kita. Nah, bagaimana atau harus seperti apa sikap kita jika cobaan yang kita hadapi ini disebabkan oleh aib atau dosa yang tidak diketahui oleh orang sekitar kita, tapi dampaknya berakibat kepada mereka. Haruskah kita akui aib atau dosa ini kepada mereka atau tetap kita simpan sendiri dan cukup kita akui atau bertobat pada Allah saja? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 4 menit. Kiai, silakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada hikayat di mana Bani Israel itu kekeringan, marau panjang, hewan-hewan kehausan, manusia-manusia sudah hampir kehabisan nafas, di mana tanah-tanah juga kering. Akhirnya mereka Bani Israel datang kepada Nabi Musa, minta tolong munajat Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengajak keluar Bani Israel ke lapangan, semua istighosah, semua sholat istisqa, mohon ampun kepada Allah, nangis jadi-jadinya. Tapi hujan gak turun-turun Pak, Nabi loh yang berdoa, hujan gak turun-turun. Akhirnya kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Rob, kenapa ya Rob, kenapa ya Rob? Apa kata Allah? Ya Musa, layan zilal mator, tidak akan pernah turun hujan, fabainakum abdun ya'sini mundu arba'ina sanatan. Karena ada di antara kumpulan yang kamu lagi istighosah ini, ada seorang hamba yang bermaksiat kepadaku 40 tahun nggak sadar-sadar. 40 tahun dikasih tenggang waktu lama, nggak sadar-sadar. Terus bagaimana ya Rob kami melakukan ini? Kata Allah, akhrijuhu mim bainikum, keluarkan orang itu dari diantara kamu. Akhirnya Nabi Musa pidato, dia umumkan, di-share di grup, di WA, kalau sekarang gitu, kalau dulu mah nggak ada WA, nggak ada Facebook. Apa kata Nabi Musa? Saudara-saudara, hujan tidak akan turun dari langit karena di antara kita ada hamba yang bermaksiat 40 tahun tapi belum bertobat. Sekarang keluar dari sini. Nih, yang merasa ini gua banget kayaknya deh gitu kan. Dia merasa, tapi apa? Ya Rob, kalau saya keluar terbongkar aib saya ya Rob. Kalau saya keluar malu saya ya Rob. Sementara kalau saya nggak keluar, masyarakat akan kena dampaknya, kelaparan terjadi di mana-mana. Maka hari ini ya Rob, ampuni saya ya Rob. Aku bertobat kepadamu ya Rob, ampuni ya Rob. Langsung turun hujan Pak. Bleger hujan besar. Nabi Musa heran bertanya, ya Rob, belum ada yang keluar tapi engkau telah turunkan hujan. Kata Allah, hambaku yang bermaksiat 40 tahun, hari ini telah meminta ampun, bertobat kepada Allah. Kata Nabi Musa, siapa itu si Rob? Kata Allah, kalau 40 tahun saja aku umpetin, aku simpan aibnya, apalagi hari ini dia udah bertobat, tidak akan aku buka aib-aibnya. Subhanallah. Baik, terima kasih Kiai Syah dan Babe Haikal yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali, dan apa yang kita dengarkan tadi mari kita sama-sama mengalaminya, experience, karena agama ketika kita hanya mendengar ilmu-ilmu tanpa pernah kita merasakannya maka tidak berarti apa-apa. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan ini adalah orang-orang yang termasuk menahan diri untuk membuka aib orang lain, karena bisa jadi aib kita lebih buruk daripada aib orang lain. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk episode kali ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Akhirnya saya Agung Isuhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tutuplah aib kami semua ya Allah, tutuplah aib pemimpin kami, tutuplah aib semua orang dalam warga di Indonesia ini, tutuplah aib semua warga-warga kami semua, tutuplah aib pula orang tua kami, tutup pula aib para guru-guru kami, tutup pula aib pada orang yang berpendapat maupun yang berbeda pendapat dengan kami. Ya Allah, Engkaulah sang maha penutup aib. Ya Allah, apabila aib terbuka maka celakalah bagi kami semua, apabila aib tertutup maka bermanfaat dan berbesarlah bangsa ini. Ya Allah, tetap tutuplah aib-aib kami semua. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang bertaubat, jadikanlah bangsa ini bangsa yang berkhidmat, jadilah bangsa ini menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa yang lain, jadilah bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi percontohan bagi bangsa yang lain. Tetap jadikanlah kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.